Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku di video kali ini. Selamat mendengarkan kisah-kisah aku yang lumayan serem ya kali ini. Nah, di video kali ini aku akan ceritain kisah horor dari rumah sakit paling angker di Indonesia. Oke, langsung aja. Rumah sakit adalah sebuah tempat di mana orang-orang yang sakit dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu, kita dapat menemukan ruang khusus bagi mereka yang telah tiada. Ruang tersebut dikenal dengan nama kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti. Hal itu pula yang menyebabkan rumah sakit itu menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sejalan dengan hal itu, berbagai kisah horor dan penampakan pun mulai bermunculan. Berikut ini ada beberapa kisah horor dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Pengalaman mistis ini dialami langsung oleh pasien maupun kerabat pasien. Nama yang ada di artikel ini disamarkan guna melindungi privasi dari yang bersangkutan. Kalau begitu, langsung aja ke cerita. Cerita horor yang pertama berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, bukan? Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa yang bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seseorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba esok pagi di rumah sakit. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya itu agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya tersebut yang tengah berbaring lemas di RSCM. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM. Namun, alih-alih mendapatkan petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya.
Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Aneh ya, ketika Romli memasuki di mana sumber tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekeliling yang tampak sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi tempat tersebut sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Dan ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan yang sangat tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun baru saja sampai di depan tempat tersebut, ia terjatuh. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan, lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan yang kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dengan bergegas lari meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan, kemudian ia meminta untuk diantarkan ke ruang ICU, tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruang ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Kisah horor nyata selanjutnya berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Pada saat itu, seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Aminah tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dideritanya. Dokter telah mendiagnosis bahwa umur Aminah tidak akan lama lagi dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya, mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Terlebih sang nenek terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, pihak keluarga tetap berusaha dan berharap agar Aminah dapat kembali sehat sehingga memesan kamar kelas VIP agar Aminah mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Aminah pun diperiksa oleh dokter dan perawat, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Aminah. Namun, suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari. Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, seumuran dengan Aminah. Setiap harinya, tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah, mengingat kondisi Aminah yang kian hari kian memburuk. Namun, pada hari ketujuh, tim dokter terkejut karena melihat kondisi Aminah yang tampak segar bugar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kondisi dari Aminah semakin membaik. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. Aminah pun bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam.
terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Aminah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan tersebut, dokter dan perawat sangat terkejut. Pasalnya, sesuai dengan jadwal di rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari. Lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam. Terlebih, tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang berusia 55 tahun. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika suasana berubah hening dan merinding, karena pada saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Terlebih ketika Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan. Padahal arah selatan bukanlah ruang perawat. Itu dia 2 dari sekian banyak cerita horor yang berasal dari rumah sakit di Indonesia. Mungkin kalian bisa rekomendasi cerita-cerita rumah sakit lainnya yang sama seramnya. Oke, segitu aja dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur dan ketemu lagi di video-video selanjutnya.